Wali Songo memiliki dua terah biologis sekaligus. Dari jalur bapak tersambung hingga Imam Hasan dan Imam Husain, cucu Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap enkari harga mati. Orang Nusantara sendiri memiliki karakteristik yang sosial religius, menyambut dan menerima setiap pendatang yang berakhlak baik dan sopan santun, juga menghargai segala kebaikan dari setiap agama yang hadir dibawa oleh pendatang, meski agama tersebut bentuknya impor yang lahirnya jauh di pegunungan Himalaya dan gurun pasir. Salah satu dari mereka adalah orang-orang Arab Quraisy, keturunan Nabi Muhammad SAW, atau sering juga disebut dengan Sayyid atau Syarif, yang datang ke Nusantara menetap menikah dengan penduduk lokal yang kemudian menurunkan biologis para Wali Songo. Wali Songo memiliki dua terah biologis sekaligus. Dari jalur bapak tersambung hingga Imam Hasan dan Imam Husain, cucu Rasulullah SAW, berdarah Arab Quraisy. Sedangkan dari jalur ibu tersambung ke raja-raja Nusantara, berdarah Jawa, Sunda, Melayu, Campa, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang bercampur bangsa di luar Nusantara, seperti Persia, India, dan Cina. Di kemudian hari, para keturunan Alawiyin yang menetap di Nusantara diberi gelar Gusti Kanjeng, Susuhunan atau Sunan, maupun Raden, juga mengubah beberapa nama mereka menjadi nama-nama penduduk lokal. Hal itu bertujuan agar mereka dapat berselaras dengan sosial budaya setempat dan diterima dalam dakwahnya, seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, dan lain-lain. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah merupakan cucu Raja Pajajaran dari ibunya yang bernama Nyai Mas Rara Santang bin Prabu Siliwangi, atau Pangeran Pemanah Rasa Raja Sunda Pajajaran. Setelah menikah di Arab dengan Sayyid Hud, seorang Alawiyin, Nyai Mas Rara Santang berganti menjadi Syarifah Mudaim dan melahirkan Sunan Gunung Jati. Ibu Nyai Mas Rara Santang sendiri berdarah Arab, yakni Nyai Subang Larang putri Syekh Kuro Karawang, yang dinikahi Prabu Siliwangi setelah memenangkan sayembara. Karena Sunan Gunung Jati masih cucu Raja Sunda, ia diperbolehkan menjadi akuwu penguasa Cirebon, yang kemudian hari mendirikan istana Pakungwati dan mendeklarasikan diri menjadi Raja Islam Cirebon. Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmatullah merupakan putra seorang Alawiyin, Sayyid Ibrahim Samarkan, yang datang ke Campa untuk berdakwah ke istana hingga mempersunting putri raja. Bisa dikatakan Sunan Ampel merupakan cucu Raja Campa dari sang ibu, yang jika ditelusuri terus ke atasnya akan sampai ke keluarga Raja Singasari, Prabu Kertanegara. Hal ini yang menjadikan Sunan Ampel sangat mudah memasuki istana Kerajaan Majapahit
karena sama-sama memiliki darah Singosari. Didukung pula Bibi Sunan Ampel dari ibu yang menjadi istri Prabu Brawijaya V Majapahit, menjadikan lebih gampang memasuki wilayah istana, hingga diberikan tanah perdikan di Ampel Dinta, Surabaya. Kelak tanah tersebut dikelola dan dibangun pondok pesantren. Sunan Giri atau Raden Ngainul Yakin merupakan keturunan Alawiyin, putra Sayyid Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Sembayu atau Raja Blambangan bin Bre Wirabumi Majapahit. Ibu dari Syekh Maulana Ishak atau nenek dari Sunan Giri sendiri, yakni Dewi Chandrawulan, putri Wirabhadrawarman dari dinasti Warmadewa, karena memiliki dua terah, Alawiyin dan Majapahit. Kelak Sunan Giri berani mendirikan pemerintahan yang mandiri yang disebut Giri Kedaton. Sunan Kalijogo atau Raden Syahid juga seorang Sayyid atau Alawiyin. Kakeknya bernama Sayyid Abdurrahman karena berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara. Abdurrahman berhasil menikahi putri Arya Dikara dan dikaruniai anak bernama Sayyid Arya Wilatikta. Dari Arya Wilatikta inilah lahir Sunan Kalijaga. Tatkala Arya Dikara wafat, Sayyid Abdurrahman menggantikannya sebagai Bupati Tuban, kemudian mengganti namanya menjadi Arya Teja. Karena ikatan kekerabatan itulah dakwah para wali songo sangat diterima di kalangan raja-raja senepat, bahkan direstui dan diberikan tanah perdikan untuk menyebarkan dakwah kepada masyarakat. Tanpa ikatan biologis sangat sulit menerima orang asing, terutama bagi seorang penguasa. Keturunan Wali Songo kemudian terus-menerus berasimilasi secara biologis dengan kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, Cirebon, Banten, Lampung, Mataram, dan lain-lain, hingga kelak menurunkan kiai-kiai Nahdlatul Ulama atau NU. Jika dihitung secara akumulatif hampir 80%. Kiai-kiai NU dari jalur bapak memiliki nasab biologis sampai Imam Hasan dan Husain lewat Wali Songo, sedang dari jalur ibu bersambung kepada raja-raja Nusantara. Itulah mengapa akidah, fikroh, harokah, amaliyah kiai-kiai NU sama dengan Wali Songo. Bukan hanya dikuatkan secara nasab keilmuan, melainkan juga nasab biologis, sama-sama dakwah yang mengedepankan Hame Mayu Hayuning Buwono atau rahmatan lil alamin. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.